Jujutsu Kaisen akhirnya kembali setelah minggu kemarin sempat absen. Nah, di chapter ini kita bakal disuguhkan dengan lanjutan arc Cooling Game, tepatnya ke nasib Yuji dan Megumi. Di chapter sebelumnya, keduanya terpisah setelah masuk ke koloni Tokyo nomor 1, dan mereka sama-sama langsung diserang oleh pemain di sana. Yuji sendiri berhasil mengalahkan salah satu lawannya, tapi pertarungannya belum berakhir. Di chapter ini kita bakal ngelihat gimana Yuji bertarung melawan lawan keduanya di Cooling Game. Sementara itu, Megumi membuat kesepakatan dengan salah satu peserta bernama Remy. Remy berjanji bakal mengantar Megumi ke lokasi Hiromi, asalkan Megumi mau jadi pengawalnya. Buat yang lupa, Megumi dan Yuji ini punya misi utama buat mencari Hiromi. Mereka berencana buat mengalahkan Hiromi dan memaksanya memakai poin yang dia dapat buat menambah aturan baru. Jadi seperti apa jalannya perjuangan Megumi dan Yuji di Cooling Game ini? Langsung aja kita mulai pembahasan chapternya. Chapter 162 dibuka dengan dimulainya pertarungan Yuji melawan Haba. Yuji memulai serangan dengan melempar bongkahan batu ke Haba, tapi Haba berhasil menepisnya dengan baling-baling yang ada di kepalanya. Yuji pun gak tinggal diam, dia langsung berlari dan melompat ke arah Haba. Dengan sigap, kaki Haba berhasil ditarik oleh Yuji. Haba pun kehilangan keseimbangan dan jatuh bersama dengan Yuji. Nggak cuma itu aja, Yuji juga menyeret Haba menebruki lantai gedung demi lantai gedung. Disinilah Haba sadar kalau Yuji ini punya kekuatan fisik yang super gila. Pertarungan pun berlanjut di dalam gedung. Di situ Haba menunjukkan keahliannya dalam pertarungan jarak dekat. Dia bisa memanjangkan baling-balingnya buat menyerang Yuji. Karena tertekan, Yuji pun langsung keluar dan mencari tempat lain buat bertarung. Yuji sendiri awalnya mengira kalau Haba bakal jadi lawan sulit kalau dia terus terbang di atasnya. Makanya dia menyeret Haba ke dalam gedung. Tapi setelah ngelihat Haba cuma bisa menyerang dengan baling-baling, Yuji menyimpulkan kalau Haba cuma bisa bertarung lewat jarak dekat. Yuji pun langsung memancing Haba ke sebuah lorong gedung. Dengan begini, Haba cuma bisa menyerang dari depan Yuji. Haba sendiri menganggap remeh rencana Yuji. Haba mengira kalau Yuji berencana menghentikan putaran baling-balingnya dengan menyeretnya ke lorong yang sempit. Haba pun bilang kalau dia bisa mengatur kecepatan dan kekuatan baling-balingnya. Jadi lorong yang sempit pun bisa dia libas dengan mudah. Tanpa ragu, Haba pun meluncur ke dalam lorong dengan posisi horizontal atau kepalanya dulu. Bisa dilihat di sini, baling-baling Haba berhasil menghancurkan tembok di sekitarnya. Dan dengan penuh percaya diri, dia meluncur ke arah Yuji dan bersiap memblendernya. Tapi rencana Yuji ternyata berbeda dengan perkiraan Haba. Yuji ternyata sengaja memancing Haba meluncur dengan kepalanya dulu. Dengan posisi ini, sisi atas kepala Haba pun jadi target yang empuk buat Yuji. Nah, Haba ini kan punya teknik yang berpusat di kepalanya. Otomatis, bagian yang jauh dari kepala harusnya jadi titik lemahnya. Inilah kenapa Hanyu langsung ambruk setelah diserang di perutnya. Terus kenapa Yuji memilih buat menyerang kepala Haba? Yuji beralasan, meski kepala Haba adalah pusat teknik kutukannya, kepala manusia tetaplah jadi kelemahan kalau diserang secara langsung. Nggak lama berselang, adu serangan pun terjadi. Kepala Haba beradu telak dengan bogeman Yuji. Dan dengan luar biasa, bogeman tersebut berhasil melukai kepala Haba. Darah pun mengucur dari atas kepala Haba, sementara baling-balingnya juga ikut terhenti. Di situ, Haba ngerasa kalau dia juga berhasil melukai tangan Yuji. Dia pun bilang kalau Yuji telah kalah. Tapi Yuji langsung menendang perut Haba sampai bikin dia terpental dan gak sadarkan diri. Yuji sendiri masih sehat walafiat dan tangannya sama sekali gak tergores oleh baling-baling Haba. Nah, ngelihat Haba gak sadarkan diri, Yuji makin bingung buat bertanya soal lokasi Hiromi. Tapi dia tiba-tiba didatangi oleh sosok asing lain. Sosok tersebut bahkan bilang kalau dia tahu soal Hiromi. Yap, sosok yang datang ke Yuji adalah Amai yang kita lihat di chapter sebelumnya. Amai awalnya langsung memanggil Yuji dengan namanya Itadori. Dengan ekspresi kikuknya, Amai bertanya apa Yuji mengingatnya. Yuji sendiri kaget karena orang yang menurutnya asing kenal akan nama dan wajahnya. Dia pun bertanya ke Amai siapa dirinya. Amai pun ngejawab kalau dia kenal Yuji karena Yuji ini terkenal di wilayahnya. Yuji punya julukan macan dari SMA Barat karena kekuatan fisiknya. Artinya, Amai ini berasal dari kampung halaman Yuji, yaitu Sendai. Berikutnya kita beralih ke Megumi. Seperti yang kita tahu, Megumi diantar oleh peserta lain Remy buat mencari Hiromi. Nah, di sini Megumi bertanya, memastikan apakah Remy ini emang bukan penyihir kuno.
Megumi awalnya mengira kalau peserta yang siap buat bertarung di Cooling Game adalah mereka yang berasal dari penyihir kuno. Makanya Megumi kaget kalau Remy yang notabene penyihir baru bersedia buat bertarung. Remy pun ngebalas kalau ini semua karena dia udah berada di dalam koloni sejak Cooling Game dimulai. Warga sipil yang dari awal ada di koloni emang dibolehkan buat keluar, tapi pemain yang dari awal ada di sana udah langsung diresmikan keikut sertaannya. Artinya Remy ini udah 12 hari mengikuti Cooling Game. Dan dalam 12 hari itu, Remy dan para penyihir lain udah memutuskan buat ikut bertarung. Karena kalau enggak, mereka bisa aja mati terbunuh atau mati karena dicabut tekniknya sesuai aturan nomor 8. Ini berarti nggak ada lagi perbedaan antara penyihir kuno dan penyihir baru kalau soal niatan bertarung mereka. Megumi pun jadi menyesal karena bilang ke Yuji buat nggak perlu berhati-hati ke penyihir baru. Karena mereka juga bisa aja nggak segan-segan buat membunuh. Setelah berjalan lebih jauh, Megumi kembali bertanya ke Remy, di mana lokasi Hiromi. Tapi Remy lagi-lagi nggak mau bilang. Dia takut kalau Megumi bakal langsung membunuhnya setelah tahu lokasi Hiromi. Megumi sendiri juga khawatir kalau Remy bakal terbunuh duluan sebelum mereka sampai ke sana. Tapi Remy langsung membentaknya, karena justru tugas Megumi lah buat mencegah Remy terbunuh. Nah, karena Megumi terus-terusan bertanya, Remy pun akhirnya bersedia buat memberitahu lokasi Hiromi, tapi bukan tempat yang spesifiknya. Nah, sebelum Remy bilang nama daerahnya, kita beralih dulu ke Yuji dan Amai. Yuji dan Amai meninggalkan Haba dan Hanyu dan langsung pergi mencari Hiromi. Awalnya Yuji mengira kalau Amai adalah rekan Haba dan Hanyu, tapi Amai bilang kalau keduanya cuma menganggap dirinya sebagai suruhan. Cepat atau lambat dia juga mungkin bakal dibunuh oleh keduanya. Amai pun memperkenalkan dirinya ke Yuji dan nama lengkapnya adalah Amai Rin. Nah, di tengah perjalanan Yuji bertanya ke Amai di mana Hiromi sebenarnya berada. Dan Amai menjelaskan kalau semakin kuat seorang pemain, semakin mungkin buat mereka buat berkumpul di tempat di mana banyak sumber daya. Daerah manakah itu? Disinilah kita disuguhkan adegan paralel jawaban antara Amai dan Remy. Dan yang mengejutkan adalah jawaban Amai dan Remy soal lokasi Hiromi ini beda-beda. Remy ngejawab kalau Hiromi ada di Shinjuku, sementara Amai ngejawab kalau Hiromi ada di Ikebukuro. Artinya salah satu dari dua orang ini berbohong. Terus kemana mereka mau membawa Yuji atau Megumi? Jawabannya ada di adegan berikutnya. Yap, adegan beralih ke ditujukannya sosok pemain lain. Dengan rambut panjang dan brewoknya, sosok pria ini bilang, kapan anak itu membawa mangsa berikutnya padaku? Dengan ini, udah jelas kalau salah satu dari Yuji dan Megumi bakal jadi mangsanya. Itu dia chapter 162 Jujutsu Kaisen. Seperti chapter sebelumnya, chapter ini juga dipenuhi dengan adegan aksi yang memukau dari Yuji. Di sini kita bisa lihat kalau Yuji juga sanggup bertarung dengan menggabungkan otak dan fisiknya. Berikutnya soal siapa yang berbohong. Dari gerak-geriknya, kalau harus milih antara Amai dan Remy, gue berasumsi kalau Amai lah yang paling mencurigakan. Dari awal dia datang ke Yuji, Amai ini langsung bertingkah so akrab. Di awal dia bilang lama nggak berjumpa ke Yuji, tapi setelah Yuji bilang dia nggak kenal, Amai langsung bilang kalau dia cuma kenal Yuji karena Yuji ini terkenal. Ucapan-ucapan Amai ini buat gue agak mencurigakan. Kecuali kalau dia emang orang yang kikuk dan dari awal cuma pengen akrab aja dengan Yuji. Terus Amai juga tiba-tiba bilang kalau dia tahu soal lokasi Hiromi. Dia ini seolah mau ngebantu Yuji tanpa minta imbalan apa-apa. Dan seperti yang pernah dibilang Remy, para penyihir baru juga udah bertekad buat ngebunuh. Jadi nggak bakal heran kalau Amai yang kelihatan polos ini mau berbuat apapun demi bertahan hidup. Termasuk jadi bawahan penyihir yang kita lihat di akhir chapter. Yang jadi pertanyaan, kenapa Amai jadi bawahan Haba dan Hanyu? Mungkin aja keduanya adalah target awal Amai buat dibawa ke atasan aslinya. Dan karena keduanya ini tipe petarung, mungkin Amai menunggu mereka terluka dulu. Caranya adalah dengan berpura-pura jadi bawahannya. Nah, buat Remy sendiri, gue juga nggak menutup kemungkinan buat dia jadi penipunya. Sama seperti Amai, dia juga penyihir baru yang bakal melakukan apa aja buat bertahan hidup. Terus dari awal Remy juga bertindak sendirian. Jadi masuk akal kalau penyihir yang kita lihat di akhir chapter merujuknya dengan anak itu. Yang bikin beda dari Amai adalah Remy ini nggak ngebantu Megumi secara cuma-cuma. Dia malah kelihatan desperate banget buat minta dilindungi. Artinya, Remy ini lebih kayak tipikal karakter lemah biasa. Dan ini yang bikin gue lebih curiga ke Amai dibanding Remy. Well, sekali lagi ini semua cuma teori belaka. Jadi kalau kalian punya tambahan atau asumsi sendiri, silakan tulis saja di kolom komentar.
Soalnya bisa aja GG ini ngeluarin plot twist dari segala plot twist, yaitu dua-duanya berbohong. Terakhir kita juga dapat karakter baru, dan dari penampilannya, dia ini kemungkinan termasuk penyihir kuno. Seperti apa tekniknya dan bakal sebrutal apa dia memperlakukan mangsa-mangsanya, mari nantikan aja sama-sama. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca, sampai jumpa.